Jadi saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin ini hanya pikiran saya ya, karena saya kan pemain bola, otomatis kerinduan pengen main pasti sangat besar. Itu pasti, nggak mungkin kita membawa anak-anak kita di sini terus nggak punya kerinduan untuk ikut atau berpartisipasi dalam sebuah pertandingan, itu nggak mungkin. Nah, jadi ada memang beberapa program yang kita buat dan baru seminggu ini kita jalankan. Jadi memang khusus nanti hari Sabtu dan Minggu itu nanti kita bikin macam pertandingan persahabatan dengan beda kategori usia. Artinya seperti ini. Di usia yang 8, 10 nanti kita pilih-pilihin anak-anaknya, dan dari yang untuk artinya untuk plan ke depan untuk bertanding itu kita persiapkan. Tapi bukan berarti itu menjamin mereka akan ikut pertandingan, bukan. Kalau mereka tidak progres, otomatis mereka akan turun. Itu namanya kompetisi. Dan manajemen dan staf pelatih sudah kami berbicara, tidak ada anak emas di sini, termasuk anaknya Pak Mus sendiri. Tidak ada privilege di sini. Oh ini khusus ini jaminan, nggak ada. Jadi anak-anak sekalipun bagus, kalau dia tidak sering latihan, mohon maaf. Karena apa? Kasihan anak-anak yang lain yang rutin latihan. Tapi kita tidak boleh juga menutup mata. Apa alasannya? Kenapa mereka tidak turun latihan? Jadi kita harus mendengar juga kendalanya apa. Sementara anak-anak ini kan rata-rata banyak yang latihan sekalipun terlambat datang atau jam sekolahnya yang terlalu mepet. Kalau pulangnya jam 4, it's okay, tidak apa-apa. Kita jam 5 kita masih buka kok. Kita masih buka. Kita tidak pernah tutup pintu apa segala macam, enggak. Sekalipun anak-anak yang private di sana, kami selalu bantu di sini untuk latihan anak-anak. Jadi semua terbuka, tidak ada yang kita pilih, cuma agenda tetap ada. Nah, kembali yang tadi saya bilang, mungkin ada anak-anak yang kategori, anggaplah kategori yang sudah lumayan besar itu 11-12. Kok yang main ini aja? Bukan. Tim pelatih dan manajemen punya plan ke depannya. Nah, justru sekarang kita akan lihat Bapak Ibu sebentar. Nah, karena ini barusan kita lakukan, karena selama ini 2 pertandingan usia 11-12 kategori yang benar-benar punya kemampuan di atas rata-rata itu selalu kita tandingkan. Sekarang beda. Kategori 11-12 yang jarang ikut match, sebentar kita akan tandingkan dengan usia 8 sama 10 kita mix yang juara kemarin. Itu kita akan bentuk supaya apa? Itu untuk next ke depan mereka, target mereka itu di kompetisi usia 11-12. Kita mempersiapkan dari sekarang. Nah, yang 11-12 yang jarang main kita matchkan supaya apa? Mereka dapat suasana atau situasi pertandingan. Kenapa saya buat matchnya jam segini? Karena jam segini memang jamnya pertandingan. Jam segini kan memang jamnya pertandingan. Sabtu Minggu itu kan kadang seharian itu, dari pagi sampai sore. Jadi semua dapat kesempatan. Dan di saat nanti anak-anak yang 11-12 yang jarang dapat kesempatan main atau belum terdaftar atau segala macam itu, ya lebih ke peluang mereka untuk main itu nggak ada. Kita akan lihat sama-sama di sini Bapak Ibu. Bukan kita ngejudge anak ini tidak bagus, bukan. Justru di sini akan kita lihat perkembangannya sudah sampai sejauh mana. Dan tim pelatih dan manajemen dan saya khusus, saya punya catatan tersendiri. Bahkan saya punya bukunya setebal ini, khusus untuk adik-adik TISA dari kategori usia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kapanpun Bapak Ibu mau lihat, boleh saya kasih lihat. Saya tidak ada tebang pilih. Tidak ada yang saya anak masukkan, oh udah saya dekat sama ini. Tidak, semua saya dekatin semua. Itu poinnya. Jadi di sini nanti kita akan lihat sama-sama. Oh, ayo orang tua, saya mendorong, tolong diberi semangat ke anak-anaknya. Ayo dek, ayo kak, bisa. Ayo, kalau memang semangat, ayo ikut. Dan sekarang coba lihat, manajemen sekarang saking pedulinya sama
sama anak-anak kita semua, adik-adik kita semua. Manajemen sekarang daftar 2 tim Bapak Ibu. Benar enggak ini? Rata-rata daftar 2 tim sekarang supaya apa? Punya kesempatan yang sama. Tim A, tim B, bukan kita mengkotak-kotakan, enggak. Namanya kompetisi memang harus seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga kami. Kami di tim Liga 1 ada tim A, tim B. Itu normal. Tapi bagaimana di saat kita latihan, kita memberi tekanan ke mereka, kalau perlu kita kalahkan tim inti itu, kalau perlu kita bantai supaya apa? Mereka itu enggak aman-aman aja bahwa kita ini jadi ancaman buat mereka. Jangan kamu berpikir kamu pemain asing atau apa, kamu akan bisa main terus. Enggak ada jaminan. Dan di TISA kita ubah itu. Mungkin di tempat lain banyak titipan, mohon maaf, kategori titipan. Siapa yang punya uang, tolong kasih main anak saya kasih 1 juta, 2 juta. Itu bisa enggak? Jujur Bapak Ibu, saya kalau mau bisnisin Bapak Ibu sangat bisa. Jujur, saya di sini tidak dibayar Bapak Ibu. Saya ikhlas bantu adik-adik saya semua di sini. Manajemen luar biasa, supportnya dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya mau buka private secara keseluruhan, kalau orang Liga 1 Bapak Ibu, apalagi yang level timnas, sekali pertemuan Bapak Ibu bisa cek ke kemanapun, sekali pertemuan itu minimal 200.000 sekali pertemuan. Bayangkan kalau seandainya 40 yang ikut sama saya dalam satu kali pertemuan, berapa uang yang saya dapat? Apa ada saya pernah minta? Nggak pernah. Justru saya bilang sama manajemen, bola yang untuk private dan sebagainya itu untuk anak-anak kita, bukan untuk saya. Dan saya tahu keuangan manajemen seperti apa. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah uang iuran lumayan banyak kok. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata cost manajemen itu luar biasa, pengeluarannya banyak sekali. Harus bener ini. Bagaimana caranya saya membantu manajemen ya? Saya bilang, oke, dengan cara saya memberi anak-anak yang private tolong dibantu dengan bola. Supaya apa? Anak-anak sentuhannya makin bagus, dan anak-anak juga makin bagus nanti ke depannya. Dan yang belum private, kita tidak bisa memaksakan. Karena apa? Tidak semua orang punya uang, mohon maaf. Setiap perekonomian orang beda-beda Bapak Ibu. Tetapi kita dari staf pelatih dan manajemen dan saya sendiri, kita selalu membuka ruang di sebelah sini. Dan saya juga memberikan program ke mereka, bukan saya lepas saja, enggak. Cuma yang private memang lebih khusus, lebih spesifik. Saya mengajarkan basic sepak bola seperti apa. Main bola bukan hanya tentang main, tentang skill, tapi kedisiplinan juga, sportivitas dan sebagainya. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Dan puji Tuhan saya lihat anak-anak progresnya luar biasa, kemauannya anak-anak luar biasa. Saya dengar dari beberapa orang tua, anak-anak yang tadinya main gadget di saat latihan reguler dari Kamis, Sabtu, Minggu, biasanya kalau Kamis itu kan mulainya jam 4, masih ada yang jam 3 itu main komputer, main handphone, tapi luar biasa. Sekarang, Mah, Pak, ayo cepat lapangan TISA mau latihan. Itu luar biasa, itu poinnya Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana caranya saya mengemas supaya anak-anak itu punya kesenangan dalam sepak bola, supaya apa? Jangan sampai 24 jam atau apa dia selalu terikat sama ini bahaya sekali. Kasihan anak kita nanti kalau kayak gitu. Itu poinnya Bapak Ibu. Jadi semua di sini kita memberikan kesempatan yang sama. Nah, saya hanya menyampaikan ini supaya tidak ada omongan di luar sana yang si B, enggak. Kita sama-sama melihat kualitas anak-anak kita, adik-adik kita semua. Dan saya akan menyampaikan ke anak-anak semua. Makanya saya ngomong ke orang tua dulu supaya orang tua nggak kaget. Terkadang itu logat Sulawesinya keluar Pak. Mohon maaf, kita ngomongnya slow tapi terkesan kayak marah-marah. Mohon maaf ini karena bawaan lahir mungkin lingkungan juga Sulawesi jadi bahasanya seperti ini. Tapi dari hati sama sekali saya sayang sekali sama adik-adik saya semua. Makanya saya bantu semuanya. Dan saya berharap dengan adik-adik yang sudah berprestasi. Contoh gini Bapak Ibu, anak LTS, abang-abangnya itu usia 18. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya hitungan kurang lebih dari 3 bulan, 2 orang sudah di range. 1 di range usia 20, 1 di range usia 18, 4 sekarang lagi main di Liga 3, 2 di PON Jawa Barat sekarang. Luar biasa Bapak Ibu.
Bayangkan, ini baru hanya sebagian kecil nih dibanding dengan potensi-potensi adik-adik kita yang banyak ini. Percaya suatu saatnya pasti akan ada lagi yang ke sana. Karena apa? Dengan potensi yang ada ini. Cari bibit ya. Cari bibit, Pak. Karena itu apa? Saya juga otomatis nggak mungkin berani merekomendasikan sesuatu kalau anak itu nggak punya kualitas. Karena saya lihat anak ini punya kualitas, makanya kita support, Pak. Dan itu kedepannya itu tugas dari manajemen juga dan staf pelatih untuk bagaimana mempromosikan anak-anak. Tapi ya itu kembali harus disupport anaknya. Kembali peran orang tua sangat penting. Kita hanya membantu, kita di sini hanya punya waktu sekitar 2-3 jam memberikan masukan, saran. Tapi lepas daripada itu, waktu lebih banyak di rumah. Itu pentingnya peranan orang tua. Jadi bagaimana kasih pemahaman ke anak-anaknya. Nah, jadi kesempatan ini saya hanya menyampaikan itu supaya kedepannya anak-anak kita termotivasi lagi. Dan yang paling penting, tidak ada omongan di luar Bapak Ibu. Takutnya, mohon maaf, takutnya ya di sini sih nggak ada, di tempat lain banyak, memprovokasi orang tua satu dengan orang tua yang lain. Wah, sangat bahaya Bapak Ibu. Saya kemarin pas usia 10, usia 8 juara, saya sampai mau nangis tuh. Jujur, Raffi itu saya gandeng, Vi, Bang Lerby bangga, Vi, terharu. Kenapa? Kita tiap hari Bapak Ibu sampai ya sudah hitam sih sebenarnya. Sebenarnya sudah hitam dasarnya. Cuma kita kan dari jam 7, jam 8, saya pulang dari sini jam 11 siang. Setelah ini supaya Bapak Ibu tahu aja. Jam 11 siang saya langsung terapi lagi Bapak Ibu. Sampai jam 2:30, bahkan sampai jam 3 sore. Saya cuma makan, habis itu saya kesini lagi jam 4, setengah 4 untuk membantu adik-adik. Sampai pemain-pemain Liga Divisio sana sama fisioterapi, Bang, kamu dikontrak? Enggak. Dibayar berapa? Enggak. Saya ikhlas bantu adik-adik. Seriusan? Iya. Nggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Kecintaan orang untuk membangun ini sangat luar biasa gitu. Dengan saya tidak pernah lihat akademi ini di Samarinda. Jujur, saya lahir besar di Samarinda. Saya tidak pernah lihat orang tua ngumpul seperti ini, ngobrol sama pelatih, ngobrol sama manajemen dengan begitu enak, kayak seolah-olah nggak ada jarak gitu. Makanya saya bilang, wah luar biasa ini. Berarti baru dipisah aja. Baru dipisah, benar Pak, benar. Harus seperti itu Pak. Itu yang saya bilang. Makanya luar biasa. Bahkan agenda itu luar biasa itu. Ada hidup pisah Pak, benar Pak. Ada api unggun dan sebagainya. Ada waktu untuk orang tua tuh. Ya kan, luar biasa di sini. Benar-benar saya luar biasa sampai saya merinding nih. Benar, karena apa? Luar biasa gitu. Dan habis makan mie merinding saya tuh. Waduh, itu baru makan mie itu Pak, belum makan yang lain tuh. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi saya jangan heran kalau ada anak-anak yang kualitasnya di bawah rata-rata, saya mendekati mereka. Karena apa? Saya lihat besok mereka masih lemah. Bukan pilih kasih. Kalau saya tidak mendatangi anak-anak yang lain, berarti saya lihat kemampuannya sudah di atas rata-rata. Yang ini lebih didahulukan, harus kita bimbing. Nah, itu poinnya. Kenapa dulu saya lebih ke 11, 12 atau 13? Karena yang lebih rutin pertandingan mereka, dan saya lihat basic mereka sangat lemah, passing mereka sangat lemah. Bahkan anak-anak LTS dulu, mereka latihan itu sebenarnya dari jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu, sebelum mereka peringkat 3. Ujim minta bantuan sama saya, sama staf pelatih, Derby tolong bantu dong benerin basicnya. Saya tambah jam latihan mereka Bapak Ibu tiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Saya tambah mereka dari jam 10 sampai setengah 12, bahkan sampai jam 12 siang tiap hari. Jadi jangan heran kalau mereka sudah sampai di tahap ini sekarang. Karena apa? Mereka bangun itu tiap hari, mereka kerja keras. Kalau saya sendiri kerja keras tidak akan membohongi hasil gitu. Saya aminkan itu. Karena apa? Terbukti kok. Dengan kerja keras mereka seperti sekarang. Kerja keras anak-anak usia 8-9 terbayar. Baru hanya berapa bulan melakukan itu, baru sebulan kalau tidak salah melakukan private. Coba bayangkan, seandainya semua anak-anak punya kemauan yang sama, apa tidak dikuasai nih Bapak Ibu? Bekasi ini sama Cisah. Tapi kan poinnya bukan itu.
bukan ambisi yang berlebihan, bukan, tapi proses menuju ke sana itu seperti apa, itu yang paling penting. Dan mohon maaf sekali lagi saya ingatkan juga, kalau ada bapak ibu yang pengen main-main sogok-sogok pelatih atau apa, mohon maaf ini kami akan kasih keluar bapak ibu. Saya tidak akan ngelatih anak bapak ibu, jujur saya tidak mau lihat ada yang kayak gitu. Kalau ada yang mau coba-coba mau sogok, saya kasih nomor rekening berapa. Jujur, ini jujur. Karena kalau ya saya kutip bahasa Muslim nih, lillahi ta'ala nih. Saya Kristen tapi saya kutip nih. Saya ikhlas melakukan sesuatu. Jadi jangan coba main-main bapak ibu. Ya, karena energi positif kalau kita salurkan masing-masing akan energi positif semua bapak ibu. Jangan sampai kebiasaan orang di luar sana itu yang bikin hancur mereka kita bawa ke sini, jangan sampai. Sekalipun nanti saya sudah tidak di sini bapak ibu, saya mungkin sekitar 2-3 bulan lagi pastinya berat meninggalkan Tisa bapak ibu, jujur berat. Tapi semoga tongkat estafet ini akan terus berjalan, dan pastinya saya akan komunikasi terus sama staf pelatih dan manajemen, dan bahkan adik-adik yang berteman saya di Instagram saya ladenin tuh satu-satu tuh, saya WA sampai anak-anak itu bilang, bang fallback bang, kalau fallback penuh semua nanti ini nih. Saya bilang gitu, anak-anak iseng gitu, tapi dalam artian itulah, anak-anak itu kan hanya lebih melihat sosok sebenarnya bapak ibu, tapi penting untuk kita mengajarkan ke anak-anak. Dan saya berharap kedepannya juga ada pemain liga lagi. Seandainya ya, saya tidak minta juga mereka cedera. Semoga ada pemain yang mau membantu juga gitu. Cuma ya, kita tidak berharap ya, kita tidak berharap. Ibu-ibu jangan doakan saya lama-lama di sini, bapak ibu. Jangan, saya mau kerja. Jadi begitu ya. Jadi mungkin hanya itu bapak ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap semua ini yang saya lakukan saya ingin yang terbaik buat Tisa di semua kategori usia ya, dan kedepannya juga pasti akan ada prestasi jauh lebih daripada apa yang sudah ada. Amin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Oke, makasih Bang Lerby. Saya kira seperti yang kita dengarkan bersama bahwa ini hal yang luar biasa dan tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Pasti sudah diatur. Bang Lerby ada di sini. Dan anak-anak kita termasuk yang beruntung ketemu dengan orang yang peduli terhadap persepak bola, terutama anak-anak kita semua di sini. Itu hal yang luar biasa. Ya. Dan kita harus menggunakan momentum itu. Bukan konteksnya kita mengambil manfaat, kita menggunakan momentum itu karena belum tentu berulang. Kita berdoa Bang Lerby bisa segera kembali ke dunia persepak bolaan nasional kita, ya. Tapi kita jangan berhenti di sana. Ini adalah men-trigger saja kita dan anak-anak kita untuk bersungguh-sungguh latih, dan kita dapat bonus itu di lapangan Tisa, ya. Makasih Bang Lerby, ya ini luar biasa. Pokoknya gini aja, intinya jangan mau kalah Bang Lerby, jauh-jauh dari Sulawesi datang ke sini cuma mau ngeliat Tisa. Kita harus semangat di sini Tisanya. Iya. Itu harus. Ini luar biasa. Jadi saya kira tugas kita orang tua mensupport anak-anak. Ya. Jadi ada beberapa catatan yang saya catat, paling tidak 8 poin. Yang